Sulistiawati. Saya adalah dosen tetap di Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya mengajar beberapa mata kuliah antara lain ekologi, etnokonservasi, dasar-dasar ilmu lingkungan, pengelolaan sumber daya hayati, ekowisata, dan pendidikan lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekologi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah Bio 3123 berbobot 3 SKS dan 4 JS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan mengevaluasi konsep dasar ekologi, terampil menggunakan metode-metode dalam kajian populasi dan komunitas, terlatih menerapkan konsep dasar ekologi secara berkelompok dalam case method untuk memecahkan masalah lingkungan, konservasi sumber daya hayati, dan biodiversitas. Mata kuliah ini dirancang dalam 31 pertemuan yang rinciannya tertuang dalam RPS. Materi pada mata kuliah ekologi ini antara lain yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ekologi. Yang kedua, interaksi antar komponen dalam ekosistem. Yang ketiga, energi dalam sistem ekologi dan daur biogeokimia. Yang keempat adalah state factor dan interaktif control. Ini bisa melingkupi iklim dan bioma. Yang kelima adalah geologi, tanah, dan dekomposisi. Dan yang terakhir adalah ekosistem dan konservasi. Luaran pada mata kuliah ini, mahasiswa melakukan riset kelompok di berbagai badan air. Luarannya nanti akan diwujudkan dalam bentuk artikel hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding ilmiah nasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Kaprodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan pengertian dan ruang lingkup ekologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis adanya interaksi antar komponen yang mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia dalam rantai dan jaring makanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa faktor kunci dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar, serta mengusulkan tindakan-tindakan konservasinya. Dan yang terakhir, mahasiswa melakukan riset mandiri. 3 komponen proses pembelajaran mata kuliah yaitu delivery, interaction, dan assessment terwujud dalam yang pertama, kalau delivery, saya memberikan materi serta RPS di awal pertemuan. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung materi yang akan saya sampaikan antara lain video, berita ilmiah, jurnal, dan aplikasi Planet, serta iNaturalis. Komponen proses kedua yakni interaction. Pada mata kuliah ini, interaction terdapat pada komunikasi 2 arah antara dosen mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi, kerja tim, serta refleksi bersama setelah perkuliahan. Aspek ketiga yaitu assessment. Penilaian mata kuliah ini melalui berbagai aspek, antara lain asesmen formatif, kuis, tugas, riset, sikap, dan keterampilan sesuai dengan RPS. Asesmen akhir melalui UTS dan seminar kecil. Model pembelajaran yang digunakan adalah case-based learning. Referensi yang saya gunakan adalah buku ajar karya saya sendiri, modul ekologi karya saya dan tim, serta berita ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah ekologi. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Cuacanya agak panas, tapi di luar berangin, jadi tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan presensi, disiapkan sambil saya mempersiapkan materi kita. Iya, Bu. Baik. Apakah ada teman-teman yang hari ini menyampaikan izin tidak masuk?
muka bumi. Ada yang masih ingat isi pentingnya apa? Contohnya perubahan muka bumi itu yang seperti apa sih? Contohnya? Awalnya kan bukit, tapi karena dampak tol jadinya. Oh ya, paling dekat dengan kita ya. Iya. Awalnya ada bukit, karena ada tol maka bukitnya diratakan sehingga itu berpengaruh dengan muka bumi. Itu nanti akan berpengaruh dengan konflik dan banyak lagi. Nah, saya juga masih ingat di akhir pertemuan minggu lalu saya meminta kalian untuk melakukan sebuah pengamatan di badan air, di perairan. Ada yang sudah atau belum? Ada yang belum melakukan pengamatan? Semuanya sudah. Oke, sip. Mbak Riana melakukan pengamatan di mana? Sungai Midas itu daerah mana? Daerah Nganjuk. Oh, rumahnya Nganjuk. Oke, Mbak Sofi di mana? Oh, Sungai Batas. Dekat dengan Sungai Batas? Oh, dekat Sungai Batas. Baik, hari ini kita mau melihat satu persatu teman-teman, ekosistem perairan itu seperti apa dan bagaimana, gitu ya. Oke, sudah siap untuk perkuliahannya? Sudah siap menerima materi? Siap. Oke. Ya, yang pertama kita tahu tentang badan air ya. Badan air itu ada flowing water. Flowing, ada yang tahu flowing itu maksudnya bagaimana? Mengalir. Flowing itu mengalir. Jadi kalau misalnya di situ dituliskan mengalir atau flowing water, pasti teman-teman dalam pikiran sudah punya gambaran. Contohnya apa? Badan air yang mengalir. Contohnya sungai. Apakah lautan mengalir? Mengalir. Tapi sepertinya kok tidak terlihat mengalir. Mengapa? Karena luas. Karena saking luasnya sehingga alirannya tidak terlihat. Ada juga yang karena alirannya itu saking pelannya sehingga tidak terlihat. Ada banyak hal, tetapi lautan juga tetap mengalir, gitu ya. Itu di situ contohnya sungai. Jadi tadi teman-teman sudah menyebutkan Mbak Tiara di Sungai Midas, Mbak Sofi di Sungai Berantas, begitu ya. Tadi sudah menyebutkan dan itu adalah termasuk flowing water. Kita mau melihat bahwa karakteristik flowing water itu apa sih? Jalan terjadi blooming. Jalan terjadi blooming, gitu ya. Blooming itu ada yang tahu nggak sih blooming apa? Overpopulasi. Kalau di sungai populasinya apa kira-kira? Ikan. Apakah selalu ada ikan di sungai? Apakah pernah terjadi sebuah ledakan populasi ikan di sungai? Pernah? Di sungai mana coba? Misalnya contohnya ada ledakan populasi ikan. Sungai Kresek. Oh, Sungai Kresek ya. Sungai Kresek pernah ada ledakan populasi ikan. Ikan nila. Oh, ikan nila. Padahal ikan nila itu ikannya dilepas loh ya. Tetapi mengalami ledakan populasi. Baik, nanti kita akan melihat kasus yang disampaikan oleh Mas Ferdian. Lalu kemudian karakteristik yang kedua itu adalah oksigen dan suhu dapat selalu mix atau dapat selalu teraduk, dapat nyampur, gitu ya, dapat nyampur. Lalu kemudian ada faktor pembatasnya. Faktor pembatasnya di sungai itu ada lebar sungai dan laju air. Laju air tahu ya laju air ya. Jadi semakin dia miring, laju airnya semakin cepat. Kalau dia landai berarti lambat ya, sama saja seperti itu, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa karakteristik badan air yang flowing water itu jalan terjadi blooming. Tapi kalau blooming di sini lebih spesifik kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan air itulah yang sering mengalami ledakan populasi dibanding dengan ikan. Mengapa? Karena mereka tumbuh-tumbuhan ini ketika sumber dayanya sangat banyak, mereka akan berlomba-lomba untuk berkembang biak. Mereka akan memenuhi badan air dengan sangat cepat. Contoh alga. Pernahkah teman-teman melihat sungai yang warnanya hijau? Pernah nggak? Biasanya sungai yang warnanya hijau airnya mengalir nggak? Tidak mengalir. Nah, badan air yang kedua ada standing water. Kalau tadi flowing water yang mengalir, kalau standing berarti lawannya mengalir. Dia
di surau ya, di masjid atau di yang kecil itu ya, masjid yang kecil itu surau. Nah itu kan ada tempat gelombang kalau kita sebutnya. Nah itu termasuk ke dalam standing water. Ya. Bagian bawahnya tanah ya, itu masih tanah biasanya. Faktor pembatasnya apa dong kalau di standing water? Faktor pembatasnya adalah sinar matahari dan oksigen. Sinar matahari larinya kemana sih? Ya ke cahayanya dan ke suhunya. Nah karakteristiknya bisa saja mengalami blooming. Kalau yang tadi di perairan mengalir itu sedikit sekali mengalami blooming. Kalau yang di standing water itu kemungkinan besar dia akan bisa mengalami blooming. Banyak sekali contohnya ya, banyak sekali contoh. Nah, standing water itu memiliki berbagai tipe zonasi perairan. Ada zona fotik dan zona afotik. Kita nanti akan melihat bersama-sama. Lalu kemudian dia juga memiliki berbagai tipe zonasi perairan. Ya, berdasarkan jarak dari pesisir. Pesisir tahu ya, kalau misalnya ini adalah pantai. Kalau misalnya biasanya kalau kita menggambar pantai ada pohon kelapanya ya. Ini kita tambah pohon kelapa lah boleh ya. Nah ini ada pantainya di sini. Nah berdasarkan jarak dari pesisir dari sini, ini ada airnya di sini. Ada beberapa kategori. Yang pertama adalah daerah litoral atau daerah pasang surut. Kemudian agak ke sananya lagi, sampainya lagi yang menuju ke tengah itu adalah neritik. Terus kemudian ada limnetik. Dan yang terakhir adalah zona abisal, artinya dia yang paling tengah dan biasanya yang paling dalam. Ini adalah zona-zona yang berada di daerah standing water yang paling luas. Nah, secara garis besar, standing water itu terbagi atas 3 zona umum. Ada limnotik, ada fotik, dan juga ada afotik. Kalau kita gambarkan, saya sambil menggambar ya, supaya nanti kita bisa membayangkan seperti apa sih dan pengaruhnya kemana. Mengapa kita harus mempelajari ini? Kalau misalnya ini saya gambarkan, kalau tadi dikatakan standing water itu adalah bentuknya cekungan seperti ini. Berarti kalau dilihat dari sini, keterangan ini, bagian yang paling atas ini bagian apa teman-teman? Zona? Yang paling atas adalah lim. Ya, limnotik, bukan limfotik ya, beda nanti. Limnotik. Lalu kemudian yang ada di bawahnya adalah yang paling bawah adalah zona afotik. Ini kalau orang Sunda nyebutnya afotik, afotik tetap afotik ya. Mengapa kok ada fotik di situ? Dari kata foto. Foto itu artinya cahaya, dari cahaya. Mengapa di sini dikatakan sebagai zona fotik? Cahaya apa? Cahaya matahari. Jadi kalau misalnya di sini, boleh saya agak di sini ada cahaya matahari, misalnya ini kami gambar matahari kalau kita masih sekolah dulu. Ada cahaya matahari masuk ke sini, di sini masih ada limfotik, artinya masih melimpah sekali cahaya itu. Masih terjadi fotosintesis di sini, fotosintesis secara besar-besaran masih bisa di sini. Sedangkan fotik ini juga masih bisa, tapi sudah mulai berbatasan. Kalau di zona paling bawah sini dinamakan afotik, A di depan artinya tidak ada cahaya. Mungkin tidak kalau di bawah sini, di zona afotik ini nanti ada fotosintesis. Tidak mungkin ada. Jika demikian dihubungkan dengan materi kita sebelumnya tentang rantai makanan, kalau begitu siapa produsen yang ada di sini? Produsennya siapa? Kalau yang di sini jelas, produsennya adalah organisme yang bisa berfotosintesis. Bisa dia adalah fitoplankton, alga, dan kawan-kawannya. Kalau yang di sini, apakah ada rantai makanan di bawah sini? Pasti ada, dimanapun pasti ada. Kalau begitu produsennya siapa?
misalkan ada ikan air dalam itu apakah kemungkinan naik ke permukaan? Ikan perairan laut dalam. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mengenal 3 zona perairan ini. Ada zona apotik, zona apotik. Di zona apotik ini tentu saja tadi teman-teman sudah bisa menyebutkan ya. Kita sama-sama mencari apakah di dalam sini ada rangkaian makanan, ya ada. Salah satunya ya ikan perairan laut dalam tadi. Apakah mungkin ikan-ikan yang ada di dalam sini nanti naik ke permukaan? Ada yang bisa menjawab? Coba. Ikan itu mungkin naik karena yang produsen di bawah kan ada produsennya. Tapi kalau produsen itu habis nantinya gimana, mau nggak mau kan juga mencari kemana. Ada yang bisa mengkabar lainnya mungkin menambahkan? Kalau jawabannya Mas Raffi tadi, kalau produsennya nggak ada, habis makanannya masih begitu. Kalau makanannya habis, ya mau nggak mau dia ke atas ini. Tapi kita harus ingat bahwa ikan laut dalam memiliki batasan di pencahayaan di mata. Dia nggak bisa naik ke sini pasti kalau hanya untuk mencari sumber daya. Nggak bisa karena apa? Silau. Karena memang tidak bisa ya, terbatas di situ. Mungkin ada teman-teman lain yang silakan Mbak Salma. Mungkin karena ada tanda-tanda alam seperti apa lebih ikan laut sebelum Good. Perfect. Itu memang ikan laut dalam yang memang dia mungkin muncul ke permukaan adalah ketika bagian dalam sini mengalami pengadikan atau mixing terlebih dahulu. Jadi kalau kapan terjadi itu? Misalnya terjadi patahan muka bumi. Nah, kalau di pertemuan yang lalu kita berbicara tentang rupa-rupa bumi, ada patahan permukaan bumi yang paling bawah sini, terjadilah sebuah bencana gempa. Kalau di lautan namanya tsunami, sehingga ikan atau organisme yang ada di lautan dalam juga memiliki kemungkinan besar akan naik ke permukaan, bahkan sampai ke permukaan. Ya, terima kasih Mbak Salma, jawabannya luar biasa. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya, kita ada kuis. Silakan kertasnya dibagi, silakan dibagikan. Dan hanya satu soal saja yang ada di papan. Mengapa semakin ke dasar pH air akan semakin turun? Mengapa semakin ke dasar pH air semakin turun? Kira-kira mengapa? Baik, kurang lebih 1 menit dari sekarang, silakan. Mbak akan apa tes? Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kertasnya diberikan depannya. Kita mau melihat apa. Terima kasih. Oke. Ya. Baik. Ada relawan yang ingin menjawab? Mengapa semakin ke dasar, semakin turun, pH air itu semakin ikut turun? Kalau pH turun berarti artinya apa? Sama. Mengapa begitu? Ya karena itu semakin ke dasar itu kan tidak ada pH, jadi biasanya juga semakin tingkat CO2-nya semakin tinggi. Nah, bagus sekali. Hubungannya dengan CO2, Jadi semakin ke dasar sini, itu semakin tidak ada proses fotosintesis. Kalau karbonnya tinggi, dia sifatnya asam. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan alasan lain? Mengapa semakin ke bawah, semakin ke dasar, pH-nya semakin turun? Di sini ada apa teman-teman? Endapan itu juga menyimpan karbon, karbon juga, dan semakin membuat suasananya menjadi asam. Baik, nanti saya akan menulis ini ya.
terkenal tegak berdiri. Artinya air ini memiliki kemampuan menyimpan suhu, menyimpan panas, bisa menyimpan suhu lah yang paling tepat, karena ketika dia dingin juga dia akan lama dinginnya dibanding dengan udara. Kalau udara ya terkena angin dia langsung ikut anget, langsung ikut adem. Tetapi kalau air tidak, kalau air memang dia lama. Ada pernah sore-sore atau malam-malam begitu? Bagaimana rasa di dalam air? Lebih hangat ya, lebih hangat. Kalau misalnya kita naik ke permukaan, rasa-rasanya udaranya lebih dingin. Mengapa kok airnya pada malam hari malah justru hangat? Karena siangnya panas dan berarti jawabannya tergantung siangnya, ada matahari apa hujan ya. Kalau siangnya hujan ya tetap aja dingin ya. Tapi normalnya kalau di tempat kita seperti ini, pada suasana cuaca seperti ini panas. Nanti sore kalau ada yang renang pasti hangat airnya. Low thermal conductivity dia sangat pandai menyimpan menyimpan suhu, menyimpan panas. Lalu kemudian dia membutuhkan waktu untuk mengenal bahan suhu. Dia nggak serta-merta. Jadi kalau mungkin nanti memerlukan seseorang gitu ya, aku ingin sifatmu seperti air, gitu ya. Kalau disentuh nggak gampang marah gitu. Karena dia membutuhkan waktu, mikir dulu untuk berubah. Dikasih dingin dia nggak langsung berubah jadi dingin. Dikasih tekanan, tahu tekanan menjadi tekanan bisa ditiup, gitu ya, permukaan ditiup, dia nggak langsung dingin kan. Ada butuh proses lama untuk membuat suhunya menjadi sama. Berikutnya adalah saat malam hari suhu di perairan lebih hangat. Tadi kita sudah bahas karena memang pada siang harinya mendapatkan sinar matahari. Air memiliki densitas lebih tinggi dari atmosfer, jelas lah ya. Kalau gendong teman di dalam air itu juga lebih karena air memiliki daya tekanan ke atas dan dia memiliki densitas yang lebih tinggi pasti. Suhu perairan dalam adalah 4 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya di perairan seperti yang kita gambar ini suhu di sini akan menjadi relatif stabil di 4 derajat Celcius. Bagaimana dengan di daerah tertentu? Es. Ada nggak ikan hidup di itu? Berarti nggak es dong? Iya, bawahnya itu tetap airan, suhunya tetap ada. Dia paling tidak ada 2 derajat Celcius. Jadi pasti ikan-ikan yang hebat yang ada di sana. Tidak mungkin teman-teman mencari ikan teri di daerah sana ada ya, ikan lele apalagi, tidak mungkin. Kami tidak bisa beternak lele di sana. Berikutnya ini teman-teman, hubungan antara oksigen dan karbon dioksida dalam perairan diam. Tadi yang bahan kuis, tadi yang ditanyakan di dalam kuis, bagaimana, mengapa kok semakin dalam, semakin karbonnya tinggi, sehingga ini ada hubungannya dengan oksigennya. Tapi jawabannya Mas Adrian betul ya, ada fotosintesis. Pada zona fotik, bacanya gimana kalau ada tulisan seperti ini? Pada zona fotik, oksigen lebih besar, lebih banyak daripada karbon dioksida. Mari kita lihat gambar yang sederhana ini lagi. Zona fotik tempatnya di tengah-tengah ke atas. Zona fotik ini oksigennya lebih besar. Berarti kalau misalnya saya buat skala, misalnya skala ini angka 0 di sini, ke sini angka 1, 2, misalnya 3, 4. Ini hanya permisalan ya, tidak mungkin kita membuat angkanya nanti real. Kalau ke bawah sini berarti kalau di lautan, di perairan berarti oh ini berada kalau di gunung misalnya. Gunung Semeru itu ini 1000 berapa di atas meter di atas permukaan laut. Kalau di laut berarti bagaimana? Di bawah berapa? Angkanya berapa? Min, katakanlah min. Karena di sini 1 ya udahlah kita min 1 lah ya. Tapi nanti kenyataannya tidak seperti itu. Tidak semudah ini ya. Ini hanya ilustrasi saja.
untuk memperlihatkan bagaimana hubungan antara kedalaman dengan oksigen dan karbon dioksida. Kalau kita melihat pada zona fotik ini, oksigennya lebih besar daripada karbon dioksidanya. Berarti seandainya ada dua kurva misalnya, ini ada garisnya, kalau ada pulpen warna lain nggak? Ada yang membawa pulpen warna lain nggak? Rasio warna lain? Tidak ada ya? Ya sudah. Seandainya nanti yang satu adalah oksigen, yang satu adalah karbon dioksida, siapa bisa menggambarkan kurang lebih oksigennya nanti arahnya kemana? Dari mana? Semakin di atas, semakin ke bawahnya, semakin ke kiri, apa semakin ke kanan? Silahkan ke depan. Ya, siapa? Kalau melihat pernyataan yang pertama, pada zona fotik oksigennya lebih besar daripada karbon dioksida. Berarti nanti semakin ke bawah oksigennya semakin sedikit. Ayo Sopo, yuk cepat ke depan. Siapa ini yang mau menjawab? Silahkan. Ayo, Mbak Riana, silahkan ke depan untuk menggambarkan grafiknya. Bebas ya, karena kita tidak sedang melakukan penelitian, jadi ini adalah hanya sekedar. Kalau kita mau membuat grafik oksigen dari atas, dari zona limfotik, fotik dan afotik, arahnya kemana? Semakin ke dalam, semakin ke bawah, semakin ke kiri, atau semakin ke kanan? Itu isinya masih banyak kok. Demikian juga dengan yang karbon dioksida, siap-siap silakan. Yang mau ke depan boleh. Di garis saja, garis dengan percaya diri, bebas. Oke, terima kasih. Ini adalah oksigen. Sekarang karbon dioksida silakan. Sekarang tadi cewek, sekarang cowok. Ayo Mas Putra, silakan Mas Putra ke depan. Tadi sudah dibahas karbon dioksida di bagian dasar itu tinggi. Berarti kalau karbon dioksida di bagian dasar tinggi, grafiknya seperti apa? Sembarang aja. Oke, terima kasih. Ini menurut Mas Putra adalah karbon dioksida. Ini tidak saya tahu zona limfotik, gitu loh, tekan zona apotiknya ya, belum sampai ke zona apotiknya gitu. Ada yang mau membetulkan dulu? Silakan, Mas Adrian, boleh? Ini saya hapus ya, Mas Putra ya, nanti kita sesuaikan karbon dioksidanya. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini gambaran sketsa saja. Menurut pernyataan, pada zona fotik itu oksigennya lebih besar. Pada zona fotik oksigennya lebih besar. Semakin ke bawah semakin kecil. Tetapi ini grafiknya tajam sekali. Padahal kalau kenyataannya, kalau kita logika misalnya, katakanlah dari atas ini oksigennya tinggi. Nggak mungkin langsung mojok ya, pasti dia akan ada landainya dulu, nanti dia akan kayak gini. Tapi yang ditulis Maria sudah betul sekali, karena semakin ke bawah itu pasti semakin kecil. Begitu juga dengan yang karbon dioksida pasti juga landai dulu. Seperti ini. Betul sekali. Jadi memang kemana semakin ke bawah semakin tinggi, semakin landai, semakin anjlok. Membacanya bagaimana? Bahwa di zona afotik ini karbon dioksidanya tinggi, oksigennya rendah. Kebalikannya kalau di zona yang limfotik ini lebih tinggi, lalu kemudian karbon dioksidanya lebih. Ya, demikian tadi materi kita hari ini teman-teman tentang ekosistem perairan. Terima kasih sudah datang di kelas ekologi pada siang hari ini. Kita sudah membahas tentang standing water, flowing water, karakteristiknya seperti apa, dan
bagaimana komponen di dalamnya. Jangan lupa bahwa di laman masing-masing ada handout yang harus dikerjakan. Lalu kemudian waktunya seperti biasanya ya, 1 minggu teman-teman boleh mengunggah kembali dan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Terima kasih, selamat siang. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Demikian tadi video pembelajaran mata kuliah ekologi. Video ini dibuat untuk deskripsi penilaian pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya.